Halo bos, kali ini kita akan ngomongin apakah rugi kalau kita beli PS4 hand. Karena beberapa waktu terakhir ini YouTube saya dibredel kalau beli PS4 hand itu rugi. Beli PS4 ori aja, PS yang ori jangan dirubah ke hand dan bla 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 bla. Terus ada yang komen lagi seperti ini. Menurut ente pribadi mending PS4 ori atau PS4 hand? Di situ sudah saya jawab. Kalau sekarang karena PS4 perlahan tidak kebagian game baru, menurut saya ya mending PS4 hand. Tapi di situ dijawab lagi. Tapi kan PS4 hand bagaikan bla 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 bla. Ya, kamu nanya ke saya menurut pendapat saya pribadi ya udah saya jawab kan tapi. Terus ada lagi. Sebentar, ini kalau dicari satu-satu ini banyak ini ya. Apa susahnya sih beli yang ori aja? Jadi intinya di sini itu lumayan ya yang bilang jangan beli PS4 hand. Kalau saya tarik kesimpulan, intinya kan itu kan. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Kalau menurut saya pribadi, ini nggak ada salahnya kalian beli PS4 hand atau beli PS4 ori. Kan itu ujung-ujungnya duit kalian. Kalau di video yang lama, waktu itu kan belum ada PS4 hand 9.0, adanya itu hand versi lama saya juga nggak terlalu hafal, 755 kalau nggak salah waktu itu. Ya seperti itu. Dan kalau hand-hand lama itu tidak bisa memainkan game baru karena game baru itu membutuhkan firmware yang lebih tinggi. Terus kemudian kelemahan hand lama itu bisa menyebabkan KP atau sering KP biasanya ya kalau nggak tahu caranya itu. Nah kalau untuk pemula ya memang sih saya bilang lebih baik sih waktu itu saya lebih menyarankan beli yang ori ya buat cari aman. Tetapi kalau keadaan yang sekarang itu saya juga nggak tutup mata kalau 9.0 itu bisa stabil dan game baru itu bisa jalan. Yang sebelumnya saya menyarankan beli PS4 ori karena bisa memainkan game baru terus nggak ada KP. Tapi karena sekarang udah keluar PS4 hand 9.0 ya saya juga nggak tutup mata. Saya acungi jempol PS4 hand 9.0 karena tidak KP terus stabil. Paling-paling kalau terjadi masalah biasanya itu ya dari gamenya macet. Kan game bajakan tapi itu bisa diakali ya. Misalnya kita sebelumnya beli game di toko A, bisa kita beli game di toko B. Ya itu gampang, kayak di PS3 gitu. Terus kalau misalnya kita beli PS4 ori yang sekarang, kan itu gamenya juga mahal. Jauh lebih mahal daripada PS4 hand. Tetapi keuntungannya kan bisa buat main online. Jadi PS4 hand 9.0 sama PS4 ori sekarang itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan ada yang komen itu sampai bingung aku. Kalau sudah ori jangan dijadikan hand. Jadi ya gimana ya? Gini loh, kan tidak semua orang itu punya uang ya buat beli game-game mahal. Mungkin buat teman-teman yang harganya 700.000 per game itu buat kalian murah, tapi belum tentu buat orang lain itu 700.000 itu murah. Kalau buat saya sih ya 700.000 itu lumayan kerasa kalau buat saya ya. Ya kan namanya juga itu kan cuma buat hiburan ya. Jadi ya jangan dijadikan beban gitu. Kan niatnya kita main PS itu sebagai hiburan. Kalau misalnya dirasa keberatan ya jangan dipaksakan gitu. Nah, jadi tujuan saya bikin video ini itu supaya calon pembeli atau teman-teman yang pemula di sini itu pas waktu baca-baca komentar, karena melihat komentar kalian yang bilang kalau PS4 hand itu seperti ini, mending ori, hand itu gini. Ya kan kalau pemula kan nggak tahu gitu. Terus kalau misalnya dia punya uang pas-pasan dan ternyata langsung beli ke PS4 ori, begitu ngelihat harga gamenya 700 ke atas, ya gimana bro? Jadi di sini itu saya ambil jalan tengah aja ya. Biarkan pemula atau calon pembeli yang menentukan. Kalau kalian misalnya ragu dengan PS4 ori atau PS4 hand, yang paling bener itu kalian tonton aja review-review di YouTube yang sekarang yang terupdate, karena kayaknya sekarang itu saya udah jarang ya bikin video itu.
kalian cari review PS4 Hand 9.0, terus kalian cari lagi review PS4 Ori yang terbaru untuk saat ini, yang sekiranya itu masih relevan untuk ditonton. Nah, terus kalian bandingkan, mending beli yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian yang menentukan, kalian mau beli PS4 Ori, mau beli PS4 Hand, itu terserah kalian. Ya, terserah teman-teman yang mau beli atau calon pembeli. Mungkin ini nanti saya akan kasih judul videonya, jangan beli PS4 Hand, nanti rugi. Tujuannya supaya kalian nonton video ini dan isi videonya itu ya seperti itu tadi ya yang sudah kita bahas. Di sini saya ngomongin sesuai fakta aja kalau PS4 Hand itu sekarang udah lebih baik, tidak seperti Hand yang di awal-awal. Nah, terus kemudian apakah PS4 Hand ini merugikan? Kalau kita lihat dari sudut pandang developer sih mungkin ya bisa merugikan ya, karena kan dia susah-susah buat game, terus karena gamenya dibajak akhirnya yang Ori itu kurang laku bisa-bisa ya. Tapi kalau kita lihat dari pengguna PS4 Hand sama PS4 Ori itu sama-sama banyak, jadi tetap ada yang beli itu ya. Terus kalau kita lihat dari pengguna game bajakan atau PS4 Hand ini juga ya nggak selamanya merugikan, ya justru menguntungkan kalau menurut saya, karena kan harga gamenya itu lebih murah, terus sama orang-orang yang penjual atau jasa isi game ya ini kan jadi tempat mencari nafkah ya. Jadi di sini itu PlayStation itu menurut saya memang adalah bisnis. Ada tukang servis yang bisa cari uang dengan servis PlayStation atau PS4, PS5, terus ada jasa isi game-game kopian atau game bajakan itu, ya kan dia bisa dapetin uang dari isi game. Terus dari developer ya karena dia mempublish gamenya ke dalam PlayStation, jadi dia juga dapat uang. Terus Sony juga dapat untung dengan penjualan PlayStation sama aksesoris-aksesorisnya. Ya jadi PlayStation is business. Ya itu sih kalau menurut sudut pandang saya itu. Jadi di sini aku juga nggak menyalahkan ya, kalian main game Ori mau main game bajakan itu terserah kalian. Ini saya akan ngomongin pemain profesional ya. Ini pemain profesional. Jadi kalau pas awal-awal, sekarang kan sudah ada PS5 ya. Sebelum munculnya PS5, kalau mau mencari keuntungan dari PS itu menurut saya sih ya bisa. Caranya itu beli PS4 banyak-banyak. Kalau bisa cari yang firmware-nya rendah. Jadi kalau misalnya sekarang itu ada di firmware 10.0 ini misalnya ya, dan Hand itu masih di 9.0. Nah sekarang kan otomatis rata-rata PS4 Ori itu kan firmware 10.0, yaitu dibeli atau mungkin disimpan, ditimbun, terus begitu Hand 10.0 keluar yaitu dijadikan Hand. Kan kalau udah jadi Hand, kalau dijual lagi kan harganya itu di atas PS4 Ori, jadi ya dia dapat untung. Nah itu kalau kita ngomongin pemain profesional ya. Ya jadi itu aja untuk video kali ini. Jadi buat pemula jangan mudah terpengaruh sama orang. Kalian itu harus cari fakta. Kalian bisa cari di YouTube lain kalau nggak percaya sama saya di sini ya. Karena saya juga nggak memaksa, dan di sini itu ya terserah kalian mau main game Ori silakan, mau main game bajakan itu juga silakan. Ujung-ujungnya itu juga duit kalian, bukan duit saya, bukan duit penonton-penonton yang ada di video ini. Itu kan duit kalian sendiri, hasil jerih payah kalian, tidak ada pemaksaan. Itu aja dulu teman-teman untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.